di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Permetan. Guys, di video kali ini adalah saya akan membongkar dan memotong aglonema Restiana ini ya. Yang dulu saya beli 6 daun dengan harga yang sangat fantastis, tapi karena saya rawat dengan sepenuh hati dan konsisten jadi serimbun ini ya. Dan akan saya potong. Ditonton videonya sampai habis, kenapa saya potong dan kenapa harus seperti itu. Cekidot. Guys ya, untuk aglonema itu memang ada umurnya ya. Jadi ada umurnya itu bukan seperti manusia yang bisa bertahan mungkin sampai 90 tahun ya. Tapi aglonema itu sendiri kok dibiarin aja ya, pasti akan gugur pada waktunya ya. Gugur pada waktunya itu kenapa saya bilang gugur pada waktunya? Ya karena memang ya batang tuanya itu pasti akan menimbulkan masalah pada waktunya juga. Seperti dogi, seperti kucing ya, yang memang itu umurnya itu perbandingannya dengan manusia itu dikali 7 ya. Kalau sampai dogi itu bisa sampai 10 tahun ya mungkin udah seperti manusia yang umurnya 70 tahun. Nah, untuk aglonema sendiri di umur yang 3 tahun itu sudah umur yang sangat tua ya. Apalagi masih nempel bonggol tua ya. Bonggol tuanya itu akan menjadi masalah. Makanya ya, enaknya si aglonema ataupun tanaman-tanaman lain ya, itu bisa dipotong ya, bisa dipotong ya. Jadi untuk tanaman sendiri itu kalau misalnya dianya sendiri memang sudah usianya memang sudah lanjut ya, udah lanjut terus dengan kondisi yang seperti ini ya, aglonema ini sudah rimbun banget ya, dan saya udah mumet kalau misalnya saya repotting lagi dia ke pot yang lebih besar. Akhirnya saya memutuskan ini waktunya saya regenerasi. Kenapa saya bilang saya memutuskan waktunya untuk diregenerasi? Saya akan potong dia dan batang anakannya itu akan menjadi induk yang baru. Induk yang baru itu sendiri akan diregenerasi, artinya mulai lagi dari nol. Ya, mulai lagi dari nol dan dia bisa bertahan 3 tahun lagi. Jadi saya nggak perlu lagi beli namanya aglonema lagi. Apalagi misalnya saya udah punya jenisnya seperti aglonema Restiana ini, saya nggak perlu beli lagi karena saya udah ada. Dan saya bagaimana cara mempertahankannya supaya dia tidak punah ya, tidak punah. Jadi kalau misalnya memang aglonemanya sudah rimbun, udah subur, terus memang udah menunjukkan tanda-tanda ya. Tanda-tanda bahwa dia udah waktunya kita riset itu bisa kita lihat dari mana? Ayo ya. Yang pertama adalah ya, kita lihat itu dari daun barunya. Kalau daun barunya terus tumbuh besar itu masih oke. Kalau misalnya ada daun barunya itu tumbuhnya lebih kecil, itu udah ada masalah ya. Kalau sudah ada masalah itu sebenarnya udah terlambat ya guys ya, udah terlambat. Lalu yang kedua adalah kalau kalian lihat batangnya itu makin lama makin tinggi ya, makin lama itu makin tinggi seperti ini nih ya, seperti ini ya. Ini batangnya tinggi banget, jadi daun bawahnya itu sudah mulai berguguran sampai di batang atasnya nih. Ini kok nggak salah sih, pucuk induknya itu udah saya potong. Jadi ini anaknya semua ya, ini anaknya semua yang akhirnya membuat dia jadi seperti ini. Ini biasanya dari batang atau tunggul tuanya itu udah ada masalah guys ya, udah ada masalah karena umurnya sendiri udah 3 tahun ya. Jadi ada namanya penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu ada di seluruh makhluk hidup ya, seluruh makhluk hidup. Seperti itu juga tanaman pasti akan ada penyakitnya, walaupun saya nggak tahu itu penyakitnya apa, tapi logikanya ya, penyakit tuanya itu pasti akan membuat anak-anaknya itu jadi penyakit kalau misalnya tidak dipisah. Makanya ini akan saya putuskan dipisah saat ada tanda-tandanya seperti ini. Batangnya udah mulai tinggi ya, jadi daun bawahnya itu mulai satu persatu, walaupun itu salah satu anaknya ya. Salah satu anaknya itu ada satu daun dia gugur, satu daun dia gugur, satu daun dia gugur. Ini juga udah mulai kayak gitu nih ya. Jadi daunnya gugur, daun gugur ya. Jadi bagian daun bawahnya itu gugur yang akhirnya membuat dia jadi tinggi seperti ini, padahal daunnya nggak banyak ya, walaupun daun barunya membesar. Nah ini udah waktunya, timingnya untuk saya lakukan pemisahan dari anak-anaknya sendiri supaya dia bisa hidup mandiri dan dia bisa tumbuh menjadi indukan yang
lebih baik ya. Jadi indukan yang lebih baik. Jadi ini langsung kita bongkar ya guys ya. Oke, sebelum saya ini potong biasanya saya siapkan ya. Di sini saya ada verliquid, ini saya kocok dulu ya. Ini airnya kurang lebih 3 liter. Jadi ini saya masukkan sekitar 1 tutup botol luar. Saya biarkan dulu dia di situ. Jadi microbes-nya bisa berkembang lebih dahulu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya guys ya. Ini kan coba lihat nih. Ini termasuk ini nih. Ini udah ada yang bermasalah nih batangnya nih. Tangkai daunnya nih ya. Ini kalau misalnya nanti nggak kita pisah ya, nanti ujung-ujungnya jadi minta ampun ya. Videonya saya pernah upload di IG ya. Saya pernah upload di IG. Jadi akhirnya jadi apa? Jadi sia-sia apa usaha kita. Kalaupun kalian seperti ini kondisinya, udah aglonema ini udah di pot berapa ya? Udah di ukuran pot 40 ya. Di ukuran pot 40, bagian bawahnya ini 40, atasnya diameternya nggak tahu saya berapa ya. Jadi pot 40 ini, kalaupun kalian mau pindah dia ke pot yang lebih besar itu bisa, ataupun misalnya kalian mau pindah dia ke tanah bisa ya. Tapi nggak semua aglonema bisa seperti itu ya. Biasanya aglonema yang warnanya hijau-hijau seperti ini, seperti aglonema restiana ini lebih bandel. Tapi kalau misalnya aglonema yang agak-agak rempong yang berwarna cantik, kalian mau bikin dianya di tanah itu agak repot ya, karena di tanah itu banyak sekali kuman-kuman patogen yang bisa menjadi musuhnya dia gitu. Kalau misalnya di dalam pot kan kita lebih terkontrol. Kalau misalnya kayak gini kalian mau pindah ke pot yang ukuran 50 ataupun planter bag mungkin ukurannya 100 itu bisa banget ya guys kalau misalnya kalian nak mau motong ya. Tapi kalau saya sendiri daripada saya capek saya pindah ke pot planter bag misalnya 100 liter itu saya pindah, tapi ujung-ujungnya akhirnya nanti saya harus panen dia, lebih baik di saat sekarang inilah saya panen, toh nanti juga dia akan menjadi lebih rimbun lagi dengan pot yang jauh lebih banyak. Oke guys, ini langsung kita bongkar aja ya si babon ini, si babon yang sangat besar ini ya. Ini ada 8 rumpun tadi saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan main ya, saya gini-gini yang ada nanti pecah ini potnya ya. Untung sudah olahraga ya guys ya. Jadi ngangkat-ngangkat yang kayak gini mah cetek aja sudah. Ini akarnya sampai naik-naik loh ini. Saya angkat, naik nggak? Mantap kali ya. Aduh, mana nih batang yang besar nih, harus dipegang nih batang yang besar. 3. Mantap. Wah, mantapnya. Ampun ya, ini nanti medianya ini bisa kita pakai lagi ya untuk tanaman lain nih yang saya bilang ya. Kalau sudah di bagian bawah itu biasanya udah terdekomposisi, jadi kayak seperti tanah gitu ya guys ya. Nah cuman yang ini kalau yang pot besar ya, terutama pot besar biasanya saya kasih sama fermentan cube ya. Fermentan cube ini kokohas yang difermentasi ya, kokohas yang difermentasi. Karena bentuknya kayak gini akhirnya dia jadi memberi rongga, jadi nggak langsung madet yang bagian bawah karena ada fermentan cube ini, dan dia ngerangsang akar, makanya akarnya pun jadi kayak gini ya. Nanti nih kita simpan aja dulu. Wah, mantap banget guys. Ini mau diapain kayak gini guys ya. Ini kita panen aja sudah guys ya. Udah saatnya kita panen dia, daripada dia rebutan makanan ya. Ini saya panen aja. Tuh kayak gini nih. Ini yang daunnya tadi udah gugur nih, saya potong aja. Nah, ini kan saya mau jadikan dia pucuk indukan ya. Biasanya saya itu kan motongnya dikit-dikit tuh akarnya nih ya. Karena ini udah mau saya jadikan indukan langsung. Ini saya ngambil banyak ya. Saya ngambil batangnya banyak
dan akarnya banyak ya. Ini nggak usah dicuci-cuci dulu ya, nanti aja. Ini batangnya saya ambil panjang aja nih guys. Oh, ke samping sini dia. Ke samping dianya. Ya, saya potong di sini. Tuh, luar biasa ya. Udah akar, modalnya udah sebanyak ini ya guys. Modalnya udah akarnya sebanyak ini nih, lumayan nih ya. Ini akarnya bukannya anu lagi, tapi udah pada perutulan ya. Saya ambil dulu air rendamannya ya. Nah ini ya, ini saya rendam. Tuh, banyak banget akarnya, daunnya segini. Tuh ya, ini awalnya dia besar banget daunnya, habis itu dia mengecil nih. Ini akarnya begini, yang akarnya udah tua-tua nih, saya buangin aja ya. Ini udah ada mata tunasnya di sini guys. Bahkan ini saya potong kayak gini nih, tumbuh nih tunasnya nih nanti nih. Nggak percaya, kita coba aja ya. Nih, saya rendam ya. Ini saya rendam di sini. Baru itu nggak usah saya tutup karena nanti akan saya bongkar, akan saya potong-potong bonggolnya ya. Ini dia si jali-jali. Ya, kita potongin semua nih guys. Udah saya panen semuanya ya. Lalu ini tinggal tunggul tuanya seperti ini. Ini akan kita bikin produktif kembali ya. Jadi ini nggak langsung saya tanam, tapi akan saya bongkar, saya cuci, saya bersihin, dan saya akan buat dia menjadi bonggol produktif. Saya potong-potong dan saya akan tanam terpisah. Lalu ini saya beresin dulu ya guys ya. Sambil kita nunggu pucuknya tadi itu yang kita rendam di dalam verliquid kurang lebih 30 menit baru kita tanam. Oke? Oke guys ya, ini sayur kita hari ini sudah saya rendam di dalam verliquid ya. Ini cairan ajaib ya. Sudah saya rendam di dalam verliquid kurang lebih sama 30 menit ya. Lalu setelah saya rendam ini saya kasih sama kapur sirih ya. Ini saya kasih kapur sirih aja. Ini seperti ini. Ya, kapur sirihnya ini kebetulan agak-agak basah gitu. Kalian mau pastakan juga boleh, mau pakai apapun boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai fungisida atau yang kimia ya, yang lain itu boleh kalian pakai kuas dan pakai sarung tangan ya. Cuman karena di sini saya pakai fermentan, terus saya pakai pupuknya organik, pestisidanya organik juga ya. Terus fermentannya media tanamnya juga udah bagus banget ya. Jadi saya nggak terlalu pusingin masalah itu ya. Jadi saya aman aja nih. Dioles-oles gini aja semuanya. Lalu disiapkan potnya sesuai. Nah, bonggolnya tadi itu ya, yang tadi gede itu saya udah potong-potong tuh ya. Ini udah saya potong-potong segini banyaknya jadinya ya. Jadi saya pangkasin semua akarnya, lalu saya potong. Jadi sisa segini, cuman batangnya doang. Nanti ini saya tanam si restiananya, lalu siapkan potnya ya. Ini langsung kita tanam aja ya guys. Sesuaikan dengan tanamannya ya. Ini tanamannya gede kayak gini, jangan dibikin di pot yang kecil kayak gini ya. Menderita dia ya. Menderita lahir batin yang ada tanamannya. Ini kita cari potnya yang memang sesuai. Ini saya pakai pot yang ukuran 21 ya, langsung 21 nih karena gede. Lalu ini kita
Kita buka saja ya. Ya, ini saya buka aja ya. Ini saya kebetulan karena ini di sini stoknya ini saya pakai fermentan baby ya. Oke, ini kita buka. Kita buka, ini kita masukkan ke dalam. Kuy-kuy. Ini masukkan ke dalam. Kurang lebih sekitar 2-3 cm. Baru ini kita masukkan tanamannya. Saya ambil dulu pupuk strolis. Ini kita masukkan ke dalam sini. Udah langsung jadi calon indukan nih ya. Udah jadi calon indukan. Karena ini dia memang mereng posisinya karena dianya banyak banget kan di bawah. Ini kita tanamnya mereng gini nggak apa-apa. Ya, baru ini tinggal kita masukkan. Nah, ini akarnya kita sesuaikan ya guys. Ini akarnya kita sesuaikan, kita bawa dia ke sini, ke sana, kemari ya. Ke sana kemari. Biar nggak numpuk di satu tempat. Jadi medianya juga masuknya enak. Tapi fermentan baby ini lembut banget guys ya. Udah lembut, porus lagi ya. Tinggal kita masukkan. Ini nanti daun bawahnya tanggal nih. Ini aja udah mulai kuning nih. Nggak ada masalah itu. Nah, seperti ini. Lalu sudah agak mendekati atas ya. Ini kita jangan tekan-tekan ya. Jangan tekan-tekan akarnya. Ini dekati atas. Saya ambil pupuk strolis. Baru saya kasihkan sedikit di bagian 2 cm. Nah, karena ini mulai dari awal banget, ini satu pak fermentan baby ini untuk satu pot kayaknya nih. Ini kenapa saya pakai fermentan baby? Ini karena apa guys? Ini kan sebelumnya dia dapat suplai dari bonggol tuanya itu, dari tunggulnya itu kan akarnya banyak banget ya. Nah, ini saya pakainya itu fermentan baby supaya untuk ngurangin resiko dia stres karena dipotong. Ya, walaupun ini nanti daunnya yang bawah pasti akan tanggal karena ditungguin akar, tapi setidaknya dia jadi lebih cantik tuh ya. Nih. Tuh ya. Mantap, cantik. Tinggal kita tanam yang lainnya. Oke guys, ini tanaman terakhir ya. Oke, ini yang batangnya agak panjang ya. Jadi saya pakai potnya yang kayak gini karena akarnya masih sedikit ya. Jadi kayak gini saya tanam saja, lalu sama bagian atas saya kasih sedikit pupuk slow release, baru saya timbun lagi ya. Wow, lumayan ya habisnya ya. 6 fermentan baby ya. Tapi kalau mereka sehat, kenapa enggak ya? Ini dulu belinya satu daun 300.000 guys ya. Jadi kalau misalnya pun saya rawat kayak gini pun saya senang karena dia udah beranak pinak. Bahkan ini bukan satu-satunya ya. Udah banyak ya Resiana di sini. Oke, selesai, ini dia Aglonema Resiana ya. Yang saya rawat dari 6 daun yang akhirnya jadi seperti ini ya. Sampai nggak ketolongan ya. Sampai nggak ketolongan banyaknya. Nanti ini tinggal saya siram ya, tinggal saya siram. Lalu untuk bonggolannya dulu ya. Lupa ya, kita hampir lupa ya. Bonggolannya ini boleh kalian jadikan satu seperti ini. Ini kita jadikan satu aja. Ini satu. Saya pakaikan fermentan baby juga ini. Terutama untuk bonggolan kayak gini saya pakai fermentan baby ya. Nah, kayak gini ya. Saya kasih gini. Lalu ini saya tidurkan aja semuanya. Seperti ini. Ya. Ini saya tidurkan aja seperti ini. Tidurkan. Jadi ini saya kayak nanam jahe. Ya, kayak saya nanam jahe. Bapak saya kalau nanam jahe ngajarinnya kayak gini ya. Nih, baru saya layer lagi.
Nah, saya leren lagi kurang lebih 2-3 cm. Saya ambil lagi medianya ya, kurang ternyata. Ini saya isi lagi dikit. Sekitar 2 cm, 3 cm ya. Nah, baru ini saya masukin lagi. Tuh. Nggak apa-apa kayak gini, nggak apa-apa mah ya. Kalau dia mau tumbuh, tumbuh aja ya. Nih, jadi cukup 2 layer nih. Tuh. Tuh, nanti kalau dia numbuh, dia pasti akan cari jalan. Pasti akan cari jalan dia ke atas ya. Nah, baru tinggal saya tambahkan. Oke, baru mau dikasih sedikit pupuk slow release, boleh? Boleh dong, ya. Boleh dong, baru kita tambahin lagi dikit. Nah, dah. Selesai, tinggal kita siram, baru nanti tinggal kita siram dengan larutan yang tadi kita pakai, cairan yang kita pakai tadi untuk rendaman ya. Ini dia Aglonema restiana ya, dari rumah Fermetan. Mudahan bermanfaat untuk kalian semua guys ya. Mudahan bermanfaat, dan kalau misalnya kalian punya sosial media yang lain ya, bisa kalian like ini videonya, lalu kalian share ya. Kalian sharing ke sosial media kalian yang lain, dan komen di bawah kalau ada yang mau ditanya, silakan feel free to ask me ya. Dan buat kalian yang belum follow IG-nya Fermetan, silakan follow IG-nya Fermetan, akan saya cantumkan di deskripsi. Buat yang mau order, di deskripsi juga ada ya. Di deskripsi juga ada. Di IG biasanya saya lebih sering nge-live ataupun saya sharing video-video singkat. Oke? Jangan lupa di subscribe, dan sampai ketemu di next video. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermetan. Bye-bye.